Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hora! Perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dan Teknik Sipil. Kami di sini sebagai mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2022 yang melaksanakan pengabdiannya di Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Tebing Tinggi. Di sini kita akan lihat bersama bagaimana program-program yang sudah saya dan teman-teman saya laksanakan sebagai pengabdian kami kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi. Pengabdian kami dimulai dari penerjunan KKN oleh Rektor Undip, Pak Yos Johan Utama. Setelah kami diterjunkan, kami ke kantor Bapeda, Kesbangpol, dan Kelurahan untuk perizinan dengan melampirkan surat-surat yang perlu. Kemudian kita secara resmi diterima untuk melakukan pengabdian di kelurahan tersebut mulai tanggal 4 Juli sampai 18 Agustus 2022. Setelah mendapatkan perizinan, kami melakukan diskusi dengan lurah, kepling, pemuda setempat terkait program-program yang akan dilaksanakan. Kegiatan KKN. Inilah kegiatan kami selama mengabdi kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi. Kami ikut membantu kegiatan kurban serta mengikuti acara Idul Adha dan masih banyak lagi yang kami lakukan selama perjalanan pengabdian kami. Kami juga ikut membantu meramaikan suasana menjelang HUT RI ke-7, seperti kita bantu memperbaiki gapura, ikut mengimbau dan membagikan bendera ke warga-warga, ikut gotong royong, serta ikut membuat dan meramaikan perlombaan menjelang HUT RI ke-77. Selain program-program tersebut, kami juga melaksanakan program monodisiplin dan multidisiplin. Dimulai dari program monodisiplin oleh Program ini merupakan program kerja monodisiplin yang mengacu pada ilmu teknik sipil mengenai lalu lintas. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan secara langsung melalui penyuluhan kepada remaja yang ada di Kelurahan Tebing Tinggi. Selain itu, program ini tidak berhenti sebatas sosialisasi saja, namun dalam pelaksanaannya dilakukan kuis, permainan, dan pembagian poster agar remaja tidak merasa bosan dan mau memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembicara. Program monodisiplin yang kedua adalah edukasi mengenai kesadaran masyarakat akan limbah rumah tangga guna mengantisipasi genangan dan banjir akibat hujan. Program ini terlaksana di lingkungan 1, Kelurahan Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juli 2022 mulai jam setengah 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Partisipan yang ikut dalam program ini ada 3 mahasiswa dan kurang lebih 20 pemuda setempat. Program ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan banjir atau genangan yang bisa menimbulkan nyamuk, kemudian untuk estetika lingkungan, dan sebagai media pemersatu masyarakat lingkungan 1, Kelurahan Tebing Tinggi. Selanjutnya adalah program monodisiplin yang mengacu pada ilmu teknik industri, yaitu perbaikan strategi marketing pada UMKM di Kelurahan Tebing Tinggi. Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan edukasi tentang apa saja strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada UMKM, sehingga UMKM dapat menerapkan strategi pemasaran yang cocok bagi UMKM mereka dan bagaimana cara melakukan penerapannya. Selanjutnya yaitu program monodisiplin tentang pentingnya pemilihan sampah dari rumah warga. Program ini dilakukan karena banyak warga yang kurang menganggap pentingnya kebersihan padahal demi kenyamanan dan kesehatannya sendiri, apalagi tentang pemilihan sampah. Sehingga tujuan diberlakukan program ini yaitu untuk meningkatkan kebersihan pada Kelurahan Tebing Tinggi. Berikutnya ada edukasi strategi segmenting, targeting, dan positioning kepada pelaku UMKM. Program ini untuk melihatkan keuntungan bagi pelaku UMKM. Program ini dilaksanakan karena kita melihat bahwa strategi pemasaran yang masih tidak tepat dilakukan oleh pelaku UMKM. Jadi kita kemudian bisa materi tentang strategi STP, kemudian kita tuangkan dalam poster, kemudian kita melakukan edukasi. Selanjutnya ada sosialisasi dan penerapan 5S seri, Seton, Siso, Seiketsu, dan Shitsuke di kantor Kelurahan Tebing Tinggi. Program ini kita sosialisasikan dan kita terapkan di kantor karena waktu kita survei kita melihat bahwa keadaan kantor akan lebih optimal kalau kita menerapkan 5S. Selanjutnya ada pembuatan akun Tokopedia Seller bagi para pelaku UMKM. Nah, Tokopedia Seller ini merupakan aplikasi khusus untuk penjual Tokopedia yang dapat diakses melalui smartphone.
Dilakukannya program ini dikarenakan masih terdapatnya para pelaku UMKM yang gagap teknologi sehingga mereka tidak dapat memasarkan produknya secara online. Untuk itu, para mahasiswa berupaya mengadakan sosialisasi bagi para pelaku UMKM yang sampai saat ini masih belum go digital. Karena tuntutan pada zaman ini mengharuskan para pemilik usaha harus mau belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memahami fitur-fitur yang disediakan platform e-commerce itu. Jika tidak, usaha mereka akan sangat ketinggalan dengan usaha-usaha yang sudah merambah dunia digital. Program monodisiplin selanjutnya adalah pengurusan izin usaha secara online melalui platform Online Single Submission atau SS. Bentuk izin usaha yang diperoleh adalah NIB, di mana NIB itu adalah nomor induk berusaha. Dengan adanya NIB ini, pengusaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Nah, adapun alasan mengapa program ini dilaksanakan yaitu masih banyaknya ketidaktahuan di masyarakat yang menyebabkan belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan kemudahan yang telah ada ini. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup ke dalam remaja masa kini. Hal ini merupakan ancaman nyata bagi dunia pendidikan karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda, baik si pengguna ataupun orang lain. Menyadari hal tersebut, kami selaku tim 2 KKN Undip 2021-2022 melakukan sosialisasi dan pembagian poster kepada remaja dan ke kantor Kelurahan Tebing Tinggi. Dalam sosialisasi tersebut, kami mengemas dengan adanya tanya jawab dan permainan. Para remaja terlihat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh tim 2 KKN Undip 2021-2022. Program multidisiplin kami yang selanjutnya ialah mengikuti Gemas Penting alias Gerakan Remaja Sehat Peduli Stunting. Program ini dibuka oleh Bapak PJ Wali Kota Muhammad Dimyati, SOS MTP, kemudian diteruskan oleh Bapak Heri Falona Bonatua Ambarita, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dalam amanatnya, PJ Wali Kota menekankan pemberian vitamin tambah darah secara periodik akan dilaksanakan setiap hari Kamis di sekolah masing-masing. Peran sekolah terhadap tumbuh kembang anak harus jadi perhatian. Walaupun anak hanya beberapa jam di sekolah dan lebih banyak di lingkungan tempat tinggalnya, namun peran sekolah juga sangat penting dan strategis melihat perilaku perubahan tumbuh kembang dan perilaku kehidupan sosial anak. Acara ini ditutup dengan kegiatan simbolis para perwakilan remaja putri SMP SMA sederajat Kota Tebing Tinggi mengkonsumsi vitamin tambah darah. Pada program Gemas Penting ini, kami juga membagikan edukasi berupa poster ke kantor Kelurahan Tebing Tinggi dan posyandu di lingkungan 2 Kelurahan Tebing Tinggi. Profil dan potensi unggulan desa. Kelurahan Tebing Tinggi merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kelurahan Tebing Tinggi berbatasan langsung dengan Kelurahan Damasari, Bagele, dan Deblot Sundoro. Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Tebing Syabandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Kelurahan Tebing Tinggi terdiri dari 7 lingkungan dengan masing-masing campingnya. Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi dekat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, transportasi seperti bus, angkutan kota, becak, dan stasiun kereta api, fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA, serta dekat dengan pusat kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Deni Irfansa, selaku Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Tebing Tinggi. Saya selaku Kasubkanswit Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir. Saya Wagiman selaku tokoh masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi. Dan ini mengucapkan terima kasih kepada anak KKN Tim 2 Undip di Kelurahan Tebing Tinggi, di mana saya sendiri merasakan manfaat yang mereka berikan untuk masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi. Dari kedatangan tim 2 KKN Undip tahun 2022 sampai dengan selesai, di mana mereka telah membantu melaksanakan kegiatan gotong royong, Mempersiapkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, seperti dari mulai menghimbau warga, membagikan bendera ke masyarakat, dan aktif dalam kegiatan lainnya yang ada di Kelurahan Tebing Tinggi. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak KKN Tim 2 Undip yang terdiri dari Doni, Samuel, Winter, dan Rizky, di mana mereka telah mengabdi kepada masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi. harapan saya akan ada lagi generasi dari Undip yang mau datang ke Kelurahan Tebing Tinggi ini untuk mengabdi ke masyarakat
seperti yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami KKN Tim 2 dari Undip. Semoga mereka menjadi anak yang berguna bagi orang tua, nusa, dan bangsanya. Semoga mereka menjadi anak yang berguna bagi orang tua, nusa, dan bangsa. Semoga manfaat yang mereka berikan dapat juga bermanfaat bagi mereka sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.